Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tanyo. Pada momen yang berbahagia ini, kita akan membicarakan tentang bahaya ponsel bagi anak-anak dari sisi kesehatan. Di era digital seperti saat ini, ponsel telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk anak-anak. Banyak orang tua bahkan memberikan ponsel kepada anak-anak mereka dengan alasan kemudahan komunikasi, dengan alasan pembelajaran, hiburan, dan lain sebagainya. Tetapi, tahukah Anda di balik manfaatnya yang seperti itu, penggunaan ponsel oleh anak-anak juga menimbulkan berbagai risiko bagi kesehatan mereka. Nah, dalam video ini kita akan mengulas bahaya ponsel bagi anak-anak dari sisi kesehatan secara mendalam. Yang pertama adalah radiasi elektromagnetik dan dampaknya. Ponsel memancarkan radiasi elektromagnetik dalam bentuk gelombang radio. Anak-anak lebih rentan terhadap radiasi ini dibandingkan dengan orang dewasa, karena tengkorak mereka lebih tipis dan jaringan otaknya masih berkembang. Paparan radiasi dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan tidur akibat perubahan pola melatonin. Bisa menyebabkan peningkatan risiko tumor otak dalam jangka panjang. Kemudian bisa menyebabkan gangguan sistem saraf yang berpengaruh pada kognisi dan perkembangan mental. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ponsel dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan risiko kanker, meskipun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi masalah ini. Yang kedua, gangguan tidur. Banyak anak-anak menggunakan ponsel sebelum tidur, baik untuk bermain game, menonton video, ataupun berkomunikasi dengan temannya. Cahaya biru yang dipancarkan oleh ponsel dapat menekan produksi hormon melatonin yang berfungsi mengatur siklus tidur. Akibatnya, anak-anak yang terlalu sering menggunakan ponsel sebelum tidur mengalami masalah seperti insomnia ataupun kesulitan tidur, mengalami kualitas tidur yang buruk, ataupun gangguan konsentrasi dan daya ingat akibat kurangnya tidur. Kurangnya tidur yang berkualitas bisa berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan anak, serta meningkatkan risiko obesitas dan gangguan mental. Yang ketiga, gangguan penglihatan yang disebut dengan digital eye strain. Paparan layar ponsel dalam waktu lama dapat menyebabkan gangguan penglihatan yang dikenal sebagai digital eye strain. Gejalanya misalnya seperti mata kering dan iritasi, pandangan kabur ataupun sulit fokus, kemudian bisa juga berupa sakit kepala akibat ketegangan mata. Penggunaan ponsel yang berlebihan pada anak-anak juga dapat meningkatkan risiko miopia. Miopia itu adalah merupakan rabun jauh. Faktor ini semakin diperburuk oleh kebiasaan membaca ataupun menonton dalam pencahayaan yang kurang. Yang keempat, gangguan perkembangan otak dan kognitif. Anak-anak seringkali menggunakan ponsel dalam waktu lama cenderung mengalami gangguan perkembangan kognitif. Beberapa dampaknya bisa berupa penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, kesulitan dalam memahami konsep abstrak. Yang ketiga, gangguan bahasa akibat kurangnya interaksi sosial secara langsung. Stimulasi berlebihan dari ponsel, terutama dari permainan dan media sosial, dapat menghambat perkembangan area otak yang bertanggung jawab atas konsentrasi, yang bertanggung jawab atas keterampilan sosial dan kreativitas. Yang kelima, risiko kesehatan mental. Penggunaan ponsel yang berlebihan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental pada anak-anak. Misalnya, kecemasan dan stres akibat tekanan sosial media. Kemudian bisa berupa depresi karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang ketiga, gangguan perilaku seperti agresi dan ketergantungan pada ponsel. Anak-anak yang kecanduan ponsel juga lebih cenderung menarik diri dari lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata. Kemudian dampak pada postur dan kesehatan fisik. Penggunaan ponsel dalam waktu yang lama seringkali menyebabkan postur tubuh yang buruk. Anak-anak cenderung membungkuk saat melihat layar ponsel. Dan ini bisa menyebabkan nyeri leher dan bahu. Bisa menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Dan juga bisa menyebabkan risiko skoliosis akibat postur tubuh yang tidak benar. Kemudian selain itu, kurangnya aktivitas fisik akibat penggunaan ponsel yang berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, kelemahan otot, dan penyakit metabolik lainnya. Yang ketujuh, ketergantungan dan kecanduan ponsel. Salah satu masalah terbesar dari penggunaan ponsel pada anak-anak adalah kecanduan. Anak-anak yang terlalu sering menggunakan ponsel mereka cenderung kehilangan kontrol, sulit berhenti menggunakannya. Beberapa gejala kecanduan ponsel meliputi ketidakmampuan mengurangi waktu penggunaan ponsel, mengabaikan kegiatan lain seperti belajar dan bermain di luar, mudah marah ataupun cemas jika tidak mendapatkan akses ke ponsel.
Kecanduan ponsel dapat mengganggu perkembangan sosial, emosional, dan akademik anak-anak serta beresiko menyebabkan gangguan perilaku. Kemudian, dampak pada sistem imunitas tubuhnya. Penggunaan ponsel yang berlebihan juga dapat berdampak pada sistem kekebalan tubuh anak. Paparan terus-menerus terhadap layar ponsel, terutama di malam hari, ini akan mengurangi produksi melatonin yang memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi. Selain itu, anak-anak yang terlalu sering menggunakan ponsel cenderung memiliki pola hidup yang kurang sehat, misalnya kurang tidur dan kurang aktivitas fisik, yang tentunya ini semua bisa melemahkan sistem imunitas mereka. Jadi, kesimpulan kita pada video ini adalah, meskipun ponsel memberikan manfaat dalam berbagai aspek kehidupan, penggunaan ponsel secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan anak-anak kita. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk membatasi penggunaan ponsel pada anak, memberikan edukasi tentang penggunaan yang bijak, serta mendorong aktivitas fisik dan interaksi sosial yang lebih sehat. Dengan pengawasan yang tepat, anak-anak dapat tetap menikmati manfaat teknologi tanpa mengorbankan kesehatan mereka. Semoga ulasan ini menjadi pengingat ataupun menjadi sebuah semangat bagi orang tua untuk tetap mengawasi anaknya dalam menggunakan ponsel. Semoga ulasan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya dan sampai jumpa di lain kesempatan.